pemirsa dan guru penggerak, welcome back, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Om Swastiastu, Rahayu untuk kita semua di channel saya ini. Rencana aksi nyata modul 1.4 Modul 1.4 Budaya Positif di Sekolah SDN Duri Utara 04 Petang. Perkenalkan, nama saya Sunarti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Tambora, Jakarta Barat. Rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Judul modul 1.4 Budaya Positif. Nama peserta Sunarti MPD, guru di SDN Duri Utara 04 Petang, Tambora, Jakarta Barat. Perkenalkan, Bapak pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9, Bapak Parmena Sinaga SPD, serta Bapak Anang Suprapto MPD selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 9. Selamat menyaksikan. Latar belakang penerapan budaya positif sekolah diharapkan mampu menjadi jawaban permasalahan pendidikan karakter yang telah digalakkan oleh pemerintah dewasa ini. Budaya positif diharapkan juga dapat mengajak seluruh elemen sekolah bersatu padu dalam menuntun murid kepada kebahagiaan sejati, mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat dan bahagia. Penerapan budaya positif juga diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi sekolah dalam implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan: 1. Menumbuhkan budaya positif di lingkup sekolah dan kelas. 2. Menerapkan nilai-nilai pelajar profil Pancasila. 3. Membiasakan murid dengan budaya positif sehingga menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Tolak ukur: murid mampu membentuk sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama. Murid mampu mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Murid sadar betul bahwa pembiasaan budaya positif ini merupakan sebuah kewajiban sekaligus hak yang melekat dalam dirinya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya: pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila, dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran keyakinan kelas. Kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Ketiga, guru memfasilitasi murid untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mendokumentasikan setiap yang mendukung kegiatan tersebut. Dukungan yang dibutuhkan agar budaya positif di sekolah mampu berjalan dengan baik, antara lain dukungan dari seluruh warga sekolah, partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif, dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Terakhir, kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Nice to meet you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan kegiatan praktek baik di diseminasi budaya positif. Saya akan membacakan susunannya.
Satu, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Siti Wahyuningsi SPD. Yang kedua, doa pembukaan oleh Bapak Bagi Susanto SPD. Ketiga, kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Duri Utara 4 Petang, Ibu Juwaria SPD. Yang keempat, paparan desiminasi oleh Ibu Sunarti MPD. Yang kelima, diskusi tanya jawab dan kegiatan yang lainnya. Selamat datang kepada Ibu Bapak kita untuk mempercepat kegiatan ini. Akan susunan yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Wahyuningsi. Kepada beliau kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Siti Wahyuningsi SPD. Dilanjutkan acara kedua yaitu doa pembukaan oleh Bapak Bagi Susanto SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum proses acara dimulai, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Yang non-muslim menyesuaikan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran kami. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah mujizat anugerahmu dan doamu, apa yang menjadi keinginanku tercapai.
dan tidak ada kehalangan suatu apapun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesehatan kami senantiasa, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami panjang umur dan umur yang bermanfaat bagi umat semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiyatan fil jasad wa ajizatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa tawbatan wal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafidna alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa idal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan untuk susunan acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Joelia, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ibu Hayatun selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat rekan-rekan semua yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini tak lupa kita selalu mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di mana pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri proses diseminasi, program diseminasi dari ibu kita, Ibu Sunarti MPD. Alhamdulillah kita dapat hadir bersama-sama. Kemudian tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada hari ini sengaja kita dikumpulkan bersama, terutama keluarga besar SDN Duri Utara 04 Petang. Kita di sini akan menyaksikan kegiatan dari Ibu Sunarti terkait tugas CGP. Dalam hal ini Ibu Sunarti akan memberikan diseminasi atau praktek baik yang ada kaitannya dengan keseharian kita, yaitu tugas kita selaku guru, kegiatan proses belajar mengajar. Harapan saya, harapan Bu Narti semua, teman-teman mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sunarti, yang akan dijelaskan oleh Ibu Sunarti terkait diseminasi ini, mudah-mudahan
acara ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian harapan saya juga selaku pimpinan di SDN Duri Utara 04 ini, harapannya mungkin akan bertambah lagi nanti CGP berikutnya. Semangat, semangat. Banyak yang masih muda-muda nih di 04. Di antaranya Bu Rina, Bu Hayatun, semua masih ada kesempatan. Bu Ella, ya, Pak Bagi apalagi. Nanti habis program apa Bagi? Profesional guru ya, PPG lanjut ke CGP. Semangat. Mudah-mudahan praktek baik ini nanti akan banyak manfaatnya untuk kita semua. Saya melihat juga ketika supervisi kemarin, wah Bu Narti melesat tinggi menurut penilaian saya, tapi ya belum tentu menurut penilaian yang lain, tapi ini menurut penilaian saya, karena saya kan sudah 2 kali menilai Bu Narti ya, dari awal 3 kali ya, 3 kali, pertama, kedua, ini ya ilmu-ilmu yang dari CGP ini diterapkan oleh Bu Narti di sekolah. Nah, Bu Narti alangkah baiknya mungkin teman-teman yang lain juga ingin tahu bagaimana cara mengajar kepada anak supaya lebih kena, supaya lebih tepat sasaran. Apa yang kita mau tuh lebih tepat sasaran ke anak, lebih bermakna ya Bu Narti. Apalagi kurikulum Merdeka ini mengakomodir anak-anak, terutama memperhatikan sekali kebutuhan siswa. Ya, Bu Narti, diantaranya kebutuhan siswa, pembelajaran diferensiasi. Artinya pembelajaran untuk semua ya. Artinya kita tidak semua anak itu berhak belajar, kondisi apapun. Maka kita dihadirkan anak-anak yang istimewa, anak-anak yang kalau disebut kata Pak Hairul, anak Tuhan, anak yang istimewa. Nah, itu semua harus kita kita pegang lah, ibaratnya. Jangan kita kadang kalau mengajar hanya yang itu yang pintar dipanggil lagi, terabaikan. Jadi di kurikulum Merdeka ini sangat-sangat memperhatikan sekali setiap individu itu berhak untuk belajar, berhak untuk maju. Si A mungkin kelebihannya di matematika, nah dia juara di matematika. Si B kelebihannya di sepak bola, dia juga juara tapi di bidang sepak bola. Jadi masing-masing anak punya kelebihan dan itulah yang harus dikembangkan. Teman-teman, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Harapan saya yaitu ketika diseminasi ini berlangsung, teman-teman lebih menyimak, lebih seperti ini ya pembelajaran yang bermakna itu. Dan Bu Narti akan menularkannya kepada kita semua. Teman-teman siap menerima? Siap. Insya Allah. Mudah-mudahan berkenan semuanya dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita mengajar di kelas nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak, mohon maaf banyak kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Juwairiyah. Dan acara selanjutnya adalah paparan diseminasi oleh Ibu Sunarti. Mari kita dengarkan dengan sesama. Semoga menjadi penggerak kita semua ya yang ada di sini untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman yang sangat
sangat berharga untuk kita sekalian. Mari kita dengarkan paparan dari Ibu Sunarti MPD. Beri tepuk tangan teman-teman semuanya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah Bu Juwaria SPD yang saya hormati. Sekali lagi saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Duri Utara 04 Petang, Ibu Juwaria SPD beserta Ibu Bapak Guru hebat SD Duri Utara 04 Petang dan rekan-rekan satu komplek SD Duri Utara yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya diluangkan untuk menyimak diseminasi kegiatan CGP Angkatan 9 dan terima kasih juga kebetulan ada rekan sejawat saya Bapak pengajar praktik Ari Yudo Wibowo yang luar biasa sudah mendampingi saya walaupun beliau memang bertugas pengajar praktik di kelompok yang lain. Terima kasih Pak Ari sekali lagi. Sebelum mulai kita akan ice breaking, saya mau pantun dulu nih Bu. Jalan-jalan ke Pondok Gede, bawa tempe dan buah delima. Jangan ngaku guru SD kalau kalian takut berkarya. Oke, saya mau coba ice breaking. Permainannya simple, bisa diterapkan ke anak didik kita. Ini ada yang berdua, boleh bertiga. Jadi seperti ini, Ibu Bapak Guru. Contohnya di sini tangannya berbarengan sama temannya. Contoh, Ibu ayah ini. Nah, ya, boleh berdiri. Mungkin berdiri begini ya, Bu. Siksa kakak. Ya, jadi selang-seling. Boleh berdiri dulu, Ibu Bapak. Anak-anak akan senang sekali ini. Ya, biasa udah saya praktekkan ke anak-anak. Ya, ini melatih fokus atau konsentrasi. Iya, konsentrasi. Saya gunakan dengan bahasa Inggris. Kalau up ke atas, jangan dua-duanya ikut ke atas. Jadi yang posisi di bawah yang up ke atas. Jangan dua-duanya up ke atas semua. Ya, pindah. Kalau saya ucapkan up berarti yang di bawah pindah ke atas ke atas. Kalau keliru berarti kalian tidak konsentrasi. Nah, kalau saya ucapkan down, up down, berarti yang di atas posisinya pindah ke bawah. Jangan yang di tengah naik ke atas, yang di tengah turun ke bawah. Ya, oke kita coba tes. Siap? Are you ready? Yes, are you ready? Up. No, yang bawah yang gerak. Nah, konsentrasi. Yang bawah pindah ke atas. Jadi jangan yang tengah ngebut ke atas. Oke, down. Nah, yang gerak hanya satu. Yang posisi atas tadi Pak Ari sama Bu Hai dua-duanya turun. Jadi hanya satu fokus yang di atas sama yang di bawah. Yang kedua dia diam gitu ya. Ini buat pramuka juga bagus nih, boleh nih sekali murid. Ya, up. Down. Up. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, ya ada ice breaking dari Ibu Guru yang ingin bernyanyi. Nggak apa-apa dong. Ya. Yuk, saya persilakan Bu Hayatul Nubus untuk mencoba ice breaking kita, menghibur waktu kita di hari ini. Silakan Bu Hayatul.
Kita bergerak. Banding ke sae ke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu. Bisaku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Sopo wonge sing kalonge wis ngancani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra ono ajine. Sae-sae yo pasti kalah. Tak oya aku yo ora mampu. Bangsaku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke sae-sae yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu. Bangsaku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Ku berharap engkau mengerti di hati. Ibu bapak guru luar biasa, guru-guru hebat ya ibu bapak, bukan hanya sekedar bisa mengajar tapi bisa menjadi seorang penyanyi, entrepreneur lengkap. Nah, mohon izin dan izinkan saya selaku peserta calon guru penggerak angkatan 9, ibu bapak guru, di sini saya hanya ingin sharing, tapi saya di sini hanya ingin menyampaikan sedikit ilmu apa yang sudah saya dapatkan dari CGP untuk melakukan diseminasi kepada rekan-rekan sejawat saya, ya insya Allah yang saya harapkan bisa bermanfaat untuk diri saya juga serta rekan-rekan guru di Komplek SDN Duri Utara, terutama khususnya teman-teman yang support saya di SDN Duri Utara 04 Petang. Semoga nanti kedepannya ada yang ingin menjadi CGP selanjutnya dan selanjutnya agar kolaborasi kita terus berjalan dengan baik. Nah, salah satu diseminasi budaya positif. Alhamdulillah di SDN Duri Utara 04 Petang saya sudah menyimak 2 minggu ini, mohon izin ya Bu Juju, sudah dilakukan disiplin positif.
disiplin positif ini dengan bergantian ibu bapak guru yang menyampaikan pada saat pembiasaan di hari Jumat. Itu luar biasa. Padahal ini materi yang mau saya sampaikan ternyata sudah dijalankan oleh ibu kepala sekolah saya sangat mendukung sekali. Nah, ini untuk menambah kembali diseminasi ini tentang keyakinan kelas budaya positif. Nah, di sini hadir tepat waktu ya acara agenda diseminasi ini, kemudian mengikuti diseminasi dengan semangat yang luar biasa. Alhamdulillah ibu bapak dengan semangat luar biasa pada hari ini. Kemudian komunikatif. Yang keempat, pada saat berdiskusi diharapkan kooperatif dan diskusi hangat, saling mendengarkan pendapat, bisa makan dan minum, itu plusnya. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita terapkan di kelas ibu bapak. Boleh. Ini salah satu contoh keyakinan kelas untuk acara kita hari ini. Nah, ini sudah saya terapkan di kelas saya. Keyakinan kelasnya saya sudah melakukan diseminasi di sekolah lain Kalideres. Kebetulan juga saya sudah terapkan kepada mahasiswa saya juga. Nah, kemudian Pak Dani mohon. Nah, ini di kelas 4 saya lakukan keyakinan kelas. Salah satu contoh keyakinan kelas bisa menggunakan beragam media alat bantu, bisa sticky note, bisa juga origami, ya. Mungkin nggak perlu harus ditempel Bapak Ibu. Contohnya, anak-anak datang tepat waktu, kemudian mereka siap mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu, ya seperti itu. Kemudian pada ini sudah contohnya. Aku, kamu, menjadi kita, disertai cita-cita menjadi peserta didik yang berakhlak mulia. Para petani menanam ubi, ubi ditanam, daun merekah. Anak didik sukses karena guru yang memotivasi, jadi penerang di saat meredupnya semangat belajar mereka. Perahu berlayar, jantung berdetak, pergi berlayar menuju laut yang lepas. Ayo para guru semangat menjadi penggerak, tetaplah belajar meningkatkan kualitas. Di sini ada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merdeka belajar, yang kedua kodrat alam dan kodrat zaman, bukan tabula rasa, konsep menuntun. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini saya rangkum menjadi beberapa pemikiran atau ideas. Ya, next. Berpusat pada anak, pembiasaan baik, konsep petani, trilogi pendidikan. Berpusat pada anak. Mungkin zaman dahulu kita mengajar kepada anak-anak selalu berpusat kepada gurunya. Tapi sekarang di zaman digitalisasi ini berpusat kepada anak. Jadi anak-anak yang aktif, inovatif, dan kreatif. Pembiasaan baik itu bisa melalui dari budaya positif yang kita lakukan dari pembiasaan yang sudah kita lakukan. Konsep petani itu adalah bahwa guru adalah seorang petani, kemudian murid adalah sebuah biji jagung yang kita tanam, yang kita benar-benar memberikan positif yang luar biasa sehingga anak-anak didik kita menjadi berkembang dan tumbuh menjadi yang peserta didik berakhlak mulia serta berpikir positif. Trilogi pendidikan ini ada 3, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama apa? Ingarso Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, sekolah yaitu ladang tempat persemaian bibit-bibit, kedua petani,
Kitalah semua guru, bibit para peserta didik kita sekolah. Sekolah merupakan tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi diri dari hal-hal yang tidak baik untuk siswanya. Next, Pak Dani. Ubahlah bagaimana Bapak dan Ibu melihat dunia. Bagaimana Bapak dan Ibu berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Bapak dan Ibu untuk melakukan perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar selanjutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru artinya adalah pembelajaran yang didasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai perjudutan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya Ibu Bapak, pembelajaran berdiferensiasi tanpa kita sadari itu sudah kita lakukan. Seperti menggrouping, membuat grup ya. Nah, pada saat booming dan tren atau viralnya pembelajaran berdiferensiasi, barulah kita menyadari, oh ternyata tiap harinya sudah kita lakukan ya. Yang namanya visual, audio, kinestetik kita sudah lakukan. Dari visual kita tampilkan dari media YouTube ya, dari paparan ya, kita gunakan alat bantu dari infocus, visual bisa dari rekaman, kemudian kinestetiknya dari anak-anak tersebut, dari minat dan bakat anak-anak tersebut. Oke, next Pak. Untuk melakukan perubahan paradigma belajar, maka kita pun harus melakukan perubahan paradigma mengajar. Masih ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang kita laksanakan di sekolah. Ya, kayak banyak bentuk miskonsepsi teori kontrol yang sering terjadi. Yang pertama, ilusi bahwa guru mampu mengontrol siswa. Miskonsepsi teori kontrol seperti di atas, sehingga menghasilkan budaya positif. Let's check out konsep inti budaya positif. Pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Kemudian keenam, segitiga restitusi. Nah, di sini perbedaan dari disiplin dan disiplin positif. Disiplin positif, perilaku disiplin yang terbentuk bukan karena takut hukuman, tapi anak didik kita memiliki sikap tanggung jawab, mandiri, serta tahu apa konsekuensinya. Tapi dia tidak takut dengan tidak ada hukuman, karena ini adalah masuk ke nilai kebajikan dari peserta didik kita. Atau perilaku disiplin yang terbentuk bukan karena iming-iming hadiah. Nah, kalau kita kasih reward juga eksternalnya ini lebih membahayakan peserta didik kita. Next Pak Dani. Perbedaan dari disiplin serta disiplin positif. Dikendalikan oleh motivasi eksternal, sedangkan kalau disiplin positif dikendalikan oleh motivasi internal. Kedua, yang disiplin dikendalikan oleh hukuman dan imbalan. Disiplin positif dikendalikan karena adanya konsekuensi dari tindakan. Nah, inilah perbedaannya. Kalau eksternal lebih mengutamakan guru memberikan suatu imbalan atau reward, bahkan hukuman. Tapi kalau disiplin positif, dia lebih ke internal, tanggung jawab peserta didik tersebut, serta memahami konsekuensi apa
yang sudah diperbuat oleh anak tersebut. Jadi kemandirian. Oke, next pada nih. Selanjutnya fokus pada perilaku, sedangkan disiplin positif fokus pada keyakinan karakter. Selanjutnya kesadaran jangka pendek. Nah, kalau disiplin positif, insya Allah kesadaran jangka panjang, ya, bisa merubah anak tersebut menjadi berakhlak mulia, karakternya lebih disiplin, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Next pada nih. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini salah satunya dari pakar pendidikan kita, Diana Gosen. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan, penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada ini, dari motivasi tersebut yang membuat disiplin positif bisa terrealisasi adalah dengan dibuatnya keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas merupakan salah satu budaya positif. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebutuhan penguasaan. 4. Kebutuhan kebebasan. 5. Kebutuhan kesenangan. Nah, anak-anak didik kita ini harus kita dapatkan terlebih dahulu kebutuhannya selama di kelas, selama belajar, ya. Jadi apa sih kebutuhan bertahan hidup? Apabila background keluarganya itu memang kita sudah tahu, jadi kita bisa memahami anak ini, ya, dari segi ekonominya, rendah, menengah atau ke atas. Kita bisa memahami anak ini dan kita bisa ajak bicara sehingga anak ini tidak ada perasaan minder dengan rekan-rekannya, ya, rekan-rekan sejawat sama teman-teman peserta didik. Kita juga harus butuh memberikan feedback pada anak didik kita, yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Apabila baru hadir, nah, cantik sekali pitanya, ya. Jadi kita mengadakan paradigma perubahan, ya. Mungkin selama saya juga belum mengikuti CKP, ada yang namanya kriteria, nanti dibahas, adanya namanya karakter atau tipe guru yang penghukum, pembuat merasa bersalah atau sebagai teman. Nah, itu akhirnya bisa merubah diri saya atau mungkin saya mengajak rekan-rekan untuk bisa merubah lebih baik lagi kita. Next pada nih. 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan oleh Diana Gosen adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi ini adalah proses perjalanan seseorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, mungkin dari kelima ini ibu bapak guru pernah melakukannya. Oh ya, saya di posisi mana ya? Nanti saya bisa rubah menjadi lebih baik. Nah, penghukum ini bisa secara verbal atau fisik menghardik anak tersebut atau menunjuk-nunjuk, ya. Misalnya terlambat, kebiasaan datang terlambat terus, itu secara tidak langsung memang agak menyakitkan peserta didik kita. Nah, di pembuat merasa bersalah ini lebih sensitif justru, ya ibu bapak. Kenapa sensitif? Anak ini bisa menjadi dendam kepada ibu bapak gurunya, sehingga banyak tingkah laku yang tidak kita pahami. Kemudian anak ini membuat keonaran, ya. Nah, kalau sisi pembuat merasa bersalah itu
seperti nak, kalau kamu tidak belajar, tidak ada nilai, kemungkinan kamu tidak naik kelas. Nah, anak ini motivasinya akan down, akan turun. Kemudian sebagai teman, nah kita posisikan mungkin sebagai teman di tengah-tengah untuk menyikapi sikap perubahan kita ke lebih baik ya, atau menjadi pemantau. Pemantau itu melihat anak itu tapi dengan teguran yang agak baik, positif dan sopan. Nah, seperti yang dilakukan oleh posisi kontrol guru yang terakhir adalah manajer. Nah, jadi seorang guru ini tidak memberikan hukuman dan secara lisan atau perbuatan, seorang guru di posisi manajer ini memberikan solusi kepada anak didik kita agar anak didik kita tidak menjadi peserta didik yang gagal ya, atau dalam melakukan kesalahan di dalam kelas dia langsung mengambil solusi, meminta maaf kepada gurunya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Nah, di posisi manajernya inilah kita harapkan ibu bapak guru bisa di posisi terakhir ini, manajer. Oke, posisi penghukum. Nah, ini salah satunya menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak-bentak, ya, berkacak pinggang. Hukuman biasanya verbal dan fisik. Tapi kalau bisa jangan secara fisik ya, kita hindari secara itu. Verbal pun kita kalau bisa kita hindari secara kita mendengar diseminasi ini. Dampak posisi penghukum, siswa menjadi pendendam. Kedua, siswa menjadi tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Next, Pandani. Posisi pembuat merasa bersalah. Suara guru cenderung melembut. Kedua, suara guru tenang namun katanya menyalahkan siswa. Jadi ucapannya tetap menyalahkan siswa tersebut. Ketiga, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada siswa dengan membuat guru menderita. Next, Pandani. Kemudian membuat siswa merasa bersalah, identitas gagal. Terakhir, siswa menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, ini lebih sensitif si pembuat merasa bersalah ketimbang dari penghukum, walaupun secara kasar verbal sama fisiknya dia sangat kasar. Posisi teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau, menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Nah, lagi viral-viralnya bisa nih kita ajak kalau speaking pakai TikTok nah anak-anak biasanya nyaman juga nih ya, tapi jangan setiap hari, hanya sebagai media tambahan saja seperti itu. Oke, Pak. Dampak posisi teman. Oke. Siswa akan bergantung kepada satu orang, kemudian siswa tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, sehingga di lain waktu siswa bisa berperilaku baik namun hanya kepada orang-orang yang tertentu saja. Jadi tergantung nih kepada satu orang, bisa jadi tergantung kepada wali kelasnya saja ya. Dengan guru yang lain dia tidak mau, jadi mungkin hanya tergantung kepada satu karena dia beranggapan oh ini guru saya, wali kelas teman saya loh, seperti itu ya. Itu juga sebenarnya tidak baik. Posisi pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau pada saat siswa diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Oke, next, Pak Dani. Oke, baik, selanjutnya masih di posisi pemantau, guru mengarahkan siswa berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kemudian seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh
cenderung formal. Oke, posisi pemantau berikutnya, siswa akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, kalau dari eksternal ini memang agak riskan. Anak-anak akan termotivasi jika dia didapatkan imbalan atau diberi reward sama gurunya, ya. Kalau yang datangnya rajin, hadir tepat waktu, dikasih hadiah. Dia akan datang tepat waktu, hadir kalau dapat hadiah. Kalau tidak dapat hadiah, dia mungkin bisa datang terlambat, bisa males-malesan, ya mungkin lebih seperti itu. Oke, posisi manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Next, Pak Dani. Kemudian siswa menjadi mandiri. Ya, di posisi manajer ini siswa menjadi mandiri. Guru akan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat siswa dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, siswa menjadi percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan salah satu program disiplin positif yang dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada siswa adalah motivasi intrinsik. Ini lebih bagus ya dari motivasi eksternal, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter siswa. 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, bisa diperhatikan oleh ibu bapak guru, menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Anak didik kita jika mendapatkan kesalahan, entah itu datang terlambat, tidak mengerjakan PR, bisa kita panggil ke ruang guru atau ruang kepala sekolah, kita tanyakan ya, dengan bertanya ramah tamahnya ya, tanya kabarnya, kenapa tugasnya belum dikerjakan atau kenapa datang terlambat. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menggali dulu nih, kesalahan apa anak ini tiba-tiba di sekolah bisa datang terlambat, tugas PR tidak dikerjakan. Kita tanya alasannya kenapa. Kenapa datang terlambat? Kemudian apa dia bermain TikTok semalaman ya. Kemudian itu harus kita gali semuanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke kelasnya. Keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak sendiri atas dasar anak-anak yang meminta. Kemudian kita beri kesimpulan apa sih yang sesuai dengan keinginan anak-anak, sehingga terjadinya kesepakatan kelas, muncullah keyakinan kelas. Oke, baik, Pak Dani, next. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya cintai. Video aksi nyata melakukan segitiga restitusi kami
ini sudah saya upload di YouTube. Kebetulan saya ambil di kelas 4 ya Bu Juwaria. Sudah saya share di grup, sudah saya share di PMM. Mungkin nanti saya minta bantuannya, feedbacknya dari Ibu Bapak Guru semuanya. Semoga dari diseminasi budaya positif yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, bisa untuk diri sendiri, bisa untuk Ibu Bapak terapkan di kelas. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawab atau diskusi boleh untuk memahami lebih dalam lagi atau bagaimana penerapannya mengenai keyakinan kelas untuk merubah atau melakukan perubahan di kelas kita nantinya. Sebelumnya saya tutup dulu presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Apa sudah? Ya siap. Pak Munakir mau bertanya. Terima kasih atas waktunya. Langsung aja ya karena waktunya udah mepet. Yang saya tanyakan tadi telah disampaikan sama Bu Narti bahwa ada beberapa cara untuk memberikan hukuman, tetapi supaya anak itu tidak punya rasa pendendam gitu ya kan. Jadi ada cara-cara tadi langkah-langkahnya ada. Nah sekarang apabila kita sudah memberikan cara-cara yang diterapkan, tetapi anak itu masih melakukan suatu perbuatan berulang-ulang, itu apakah ada solusi atau cara yang lain gitu? Mengenai itu aja ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mudakir atas pertanyaannya. Saya langsung menjawab. Memang ini dilema untuk ibu bapak guru, kita alami semuanya pastinya ya. Ada anak didik kita yang memang sudah melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Kita temui bukan 1-2 anak peserta didik. Nah, kita bisa lakukan dengan segitiga restitusi. Kita coba segitiga restitusi ini bisa dilakukan oleh orang tua juga oleh guru ya. Jadi segitiga restitusi ini ya mohon maaf memang tidak bisa dilakukan kepada anak-anak yang mohon maaf inklusi atau anak berkebutuhan khusus, karena memang khusus anak-anak yang memang tidak kita dapatkan sebagai anak-anak inklusi. Nah, kita undang anak tersebut di segitiga restitusi ini adalah salah satu solusi yang sudah saya dapatkan di CGP. Kita panggil anaknya. Setelah anaknya sudah kita undang, kita tanya, kita ajak berbicara secara ramah tamah. Kita tanya kabarnya, selamat pagi nak, selamat siang. Kemudian kita menggali anak didik kita ini ada masalah apa, gitu ya. Kenapa bisa terus mengulang kesalahan yang sama? Ya, contohnya mungkin terlambat. Di sini juga ada Pak anak yang terlambat. Ternyata ya memang dari faktor keluarganya yang tidak mendukung. Semua adik kakaknya sekolah di sini. Orang tuanya repot mengurusi adiknya yang masih kecil, ya, kemudian kembar. Dan itu sering banget sampai sekarang naik ke kelas 4, naik ke kelas 3, naik ke kelas 2, terus berulang. Kita udah lakukan, anak ini dipanggil di kantor, sudah dilakukan segitiga restitusi ya. Kalau orang tuanya masih juga abai, kita panggil orang tuanya. Ya, kita bisa terapkan lagi ke anak didik kita validasi yang tadi kita gali. Kenapa? Karena anak ini tidak tinggal dengan satu rumah, yang satu dengan neneknya, yang duanya tinggal sama ini. Jadi Pak Mun bisa mencoba segitiga restitusi ini, anaknya dipanggil dengan ramah tamah, kita ajak bicara, kemudian kita gali nih, kenapa sih kamu sering melakukan kesalahan ini, gitu ya? Apakah itu dia mencubit temannya, atau berantem, atau bertengkar? Kita juga sering ya Bu mendapatkan anak ini, gitu ya. Ternyata bisa berubah dari sikap tidak ingin berantem, ternyata dari bicaranya dia melakukan kesalahan berulang-ulang juga ada. Nah, kemudian
Setelah divalidasi kesalahannya, makanya kembali lagi keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ibu bapak nggak usah khawatir, Bu, ini kan sudah berjalan di tengah semester, bisa nggak keyakinan kelas kita terapkan? Masih bisa. Keyakinan kelas itu kapanpun bisa kita terapkan. Pada saat seminar mau kita adakan seperti ini, kita buat keyakinan kelas sepakat supaya kondusif. Nah, kelas ini kita ajak anak-anak, itu ada namanya sticky note, kita bagikan satu persatu ke anak didik kita, tulis keinginan mereka. Anak-anak kita bikin kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas, nilai kebajikannya kita sebutkan. Bu, boleh minum nggak? Nanti anak-anak itu akan menulis. Boleh, dikumpulkan nih, maju satu-satu. Anak-anak akan senang. Dia tulis lagi, Bu, mengerjakan PR tepat waktu. Nah, nanti kita pilih yang sama, jangan dipilih kembali, tapi kita random. Yang pertama mungkin datang tepat waktu. Yang kedua, sesudah dan selesai membaca doa, itu wajib. Kalau udah kesepakatan kelas, anak-anak itu akan belajar memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menghormati atau menghargai temannya. Nah, jadi itu insya Allah yang namanya bullying itu akan pelan-pelan bertahap hilang, ya, dengan adanya kesepakatan kelas. Nah, nanti anak-anak akan lihat, kita kan udah bikin kesepakatan kelas, kok kamu nggak menghargai teman kamu? Nah, itu nanti anak yang menghukum temannya sendiri. Saya udah jalani di kelas 4, selama saya di CGP udah masuk 3 bulan ini. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa mandiri dan ingat dengan kesepakatan kelas. Nah, yang keempat bisa juga anak-anak minta, Bu, kalau minum boleh, boleh, tapi tunjuk tangan. Jika ada keperluan, izin terlebih dahulu. Jadi anak-anak itu raise hand. Bu, may I drink? May I go to the toilet? Mereka sudah terbiasa. Itu mereka sudah izin. Nah, jadi kalau ada mau bertanya juga mereka tunjuk tangan. Nah, selanjutnya dikembalikan kepada kesepakatan ibu bapak guru nih di kelasnya. Kan kadang ada anak yang dilarang jalan-jalan. Boleh dimasukkan keyakinan kelas. Ya, tidak diperbolehkan berjalan di kelas. Nah, kita carilah 10 kesepakatan kelas, kita ketok palu, dilihat anak-anak, ini keyakinan kelas. Nilai kebajikan, kita terapkan ke anak. Datang tepat waktu apa anak-anak? Disiplin, Bu, komitmen. Terus apalagi nanti anak-anak tahu tanggung jawab. Nah, kita sebutkan nilai kebajikannya. Mungkin seperti itu, Pak Mun. Iya. Terima kasih sama. Mungkin ada lagi ibu bapak guru yang ingin bertanya. Pak Pepe boleh silakan. Iya, ada kurang. Terima kasih untuk Bu Narti atas kesempatannya. Sangat menarik sekali kalau kita mempelajari tentang yang sedang dipaparkan oleh Ibu Narti, bahwasanya disiplin positif ini kembali lagi kepada karakter anak, ya, identitas anak pada saat melakukan kesalahan. Nah, artinya di sini dengan melakukan disiplin positif dengan cara apa sih? Benar sekali tadi, ya, dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itulah yang akan membuat anak-anak kembali kepada identitas yang dia telah sepakati. Artinya gini, kita tidak mendisiplinkan anak tanpa ancaman, gitu. Jangan sampai membuat anak itu merasa terancam, tapi kita menanyakan apa yang terjadi pada mereka. Tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Sunarti, dan juga lalu kita gali apa yang kamu langgar dari kesepakatan yang telah ada, dan intinya adalah kita menghindari kata-kata yang negatif, ya Bu. Kita ubah kata-kata jangan menjadi kata-kata yang menurut saya menjadi mindset mereka supaya lebih baik. Misalkan adalah jangan, ayo bicara, ayo jangan teriak-teriak, ya. Jangan teriak-teriak, kita bisa ubah kan kata-kata yang baiknya adalah ayo berbicara dengan Tuhan. Jadi kata-kata itu sangat mempengaruhi, gitu. Jadi terima kasih sekali Bu Narti atas disiplinasinya, sangat luar biasa sekali, menambah pengetahuan bagi saya pribadi dan juga mungkin rekan-rekan semuanya. Good job Bu Sunarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengajar praktik Bapak Aryu Dewi Wibowo yang sudah sharing dan menambahkan mungkin
Paparan saya masih banyak kekurangannya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam membawakan presentasi pada hari ini di seminisasi budaya positif, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik. Jika tidak ada bertanya lagi, saya tutup. Ada yang mau bertanya, Ibu Bapak? Bu Malina, Bu Lilis, Pak Bagi, Bu Rina, Bu Ella, Pak Arji. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya hormati Ibu Juju atas waktunya dan teman-teman guru mensupport acaranya diseminasi ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Sekali lagi saya tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah